Inilah Bajak Kepo Buku. Halo para pendengar, kembali lagi di Kepo Buku bersama dengan literasi. Wah, kok bisa ya ada literasi di sini? Soalnya literasi lagi ngebajak Kepo Buku. Oke deh, hari ini aku mau sharing sama kamu buku yang berjudul Bulan. Ada yang tahu ini buku karangan siapa? Ya, benar banget. Buku ini adalah karangan dari Terelie, salah satu penulis terkenal di Indonesia. Diterbitkannya pertama kali pada tahun 2015 bulan Maret. Untuk buku yang aku punya ini dicetak pada tahun 2021 bulan Januari dan merupakan cetakan ke-25. Masya Allah. Ketebalan buku ini adalah 400 halaman, 20 cm, dan diterbitkan oleh PT Gramedia Jakarta. Kayak gimana sih bukunya? Mungkin kamu udah pernah juga ya. Yuk kita bahas bareng-bareng ya. Nah, untuk Bulan ini sendiri merupakan series kedua dari serial Bumi-nya Terelie yang nyeritain tentang 3 orang sahabat anak SMA yang berpetualang. Nama ketiga orang itu adalah Raib, Ali, dan Sally. Jadi 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau di buku pertamanya serial Bumi yang berjudul Bumi ini nyeritain tentang Raib yang ternyata klan bulan juga apa sih klan bulan dan ada berapa banyak klan sih. Jadi ini aku kasih sedikit bayangan aja. Jadi di buku yang Terelie karang ini yang merupakan buku fantasi, ada 4 klan yang dibahas. Yang pertama adalah klan bulan, lalu klan bumi yang pastinya juga ada klan matahari dan klan bintang. Keempat klan ini saling berhubungan satu sama lain. Ibarat kata kayak kita bisa pergi ke tempat mereka, tapi gak semua orang bisa pergi ke sana. Dan kayak mereka itu yang tadinya mungkin kehidupannya bareng gitu ya, malah jadinya kayak terpisah atau spirit karena satu dan lain hal. Dan disinilah misterinya, Azik. Jadi ada tokoh protagonis dan ada tokoh antagonis. Nah, protagonisnya di sini udah bisa kamu tebak dong siapa ya? Ini 3 orang sahabat yang bernama Sally, Raib, dan Ali tadi. Mereka bukan manusia biasa, mereka punya kekuatan karena kalau Raib ini ceritanya dia berasal dari klan bulan asli dan untuk Sally sendiri juga klan matahari tapi mereka tinggal di bumi gitu ceritanya. Nah Ali ini sama kayak kita manusia, yaitu manusia, semua manusia sih, manusia maksudnya makhluk yang tinggal di bumi gitu maksud aku. Nah, buku ini kalau menurut aku mirip sama Harry Potter. Alasannya kenapa nanti akan aku jelasin. Aku mau ceritain dulu ke kalian kisah yang di buku Bulannya Terelie ini. Nah, di series kedua yang berjudul Bulan ini nyeritain tentang kisahnya 3 orang sahabat tadi lagi di klan matahari. Mereka lagi ngurus satu dan lain hal, terus kebetulan ada pertandingan untuk memperebutkan bunga. Nah, bunga ini bunga apa? Yang pasti bukan bunga bank karena nggak ada kaitannya sama duit sama sekali di dalam sini. Bunga ini pokoknya nantinya akan menjadi salah satu penentu cerita selanjutnya dan gimana perjuangannya mereka untuk melawan Tamus. Nah, Tamus ini sendiri diceritain di dalam serial pertama yaitu Bumi yang merupakan salah satu tokoh antagonis. Nah, nggak tahu beneran antagonis atau jadi protagonis karena aku belum baca di buku selanjutnya. Tapi kalau sampai buku Bulan ini, dia masih menjadi tokoh antagonis. Oke ya. Jadi kita lanjut. Aku mau cerita sama kamu kalau di dalam buku ini gak cuma ada fantasi, tapi juga ada sainsnya. Sainsnya dikisahkan sama Terelie itu dengan cara yang smooth, Azik yang lembut. Pokoknya gak berasa deh kalau kita ini lagi ngebahas tentang sains. Makanya aku suka banget sama buku ini, alasannya karena itu. Jadi buku ini gak cuma hiburan yang aku dapatkan, tapi juga ilmu pengetahuan.
Nah, balik lagi nih, aku tadi di awal bilang ya, kenapa aku bilang kok buku ini mirip sama Harry Potter. Ya itu karena nyeritain tentang persahabatan, itu yang pertama. Terus ada petualangannya juga, itu yang kedua. Terus ada tokoh antagonis yang merupakan musuh dari mereka. Dan yang aku lihat nih kayaknya si Tamus ini yang jadi musuhnya gitu kan. Tapi sebenarnya aku sempat berekspektasi rendah sama buku fantasinya Terelie ini. Alasannya karena itu aku sudah terpatok dan terpatri di dalam pikiranku kalau buku fantasi yang keren tuh ya Harry Potter. Makanya sampai akhirnya dikasih sama temen aku yang lagi training di tempat kerja aku ini. Dia ngasih aku, ini loh Kak bukunya, coba deh lo baca. Dia bilang kayak gitu kan. Ya udah karena udah dikasih, jadi aku baca. Alhamdulillah, ternyata aku salah besar ya Allah. Kakak Terelie, karena ekspektasiku rendah dan ternyata realitanya itu gak kalah dong sama punyanya J.K. Rowling yang berjudul Harry Potter itu. Keren banget, bener ini. Serunya dapet, menariknya dapet, petualangannya dapet. Pokoknya kalau kamu baca itu tuh kayak bener-bener imajinasi kamu tuh dengan detail yang disampaikan oleh Terelia tuh bisa kayak ada layar tancap ya bahasanya, kayak ada layar bergerak gitu aja deh di dalam imajinasi kamu. Pokoknya nggak kalah sama Harry Potter, nggak kalah, ini luar biasa. Salah satu masterpiece kalau menurut aku nih. Dan tadinya kenapa bisa aku low expectation, karena Terelie yang aku kenal adalah seorang penulis yang religi terus disandingkan dengan kisah cinta atau romansa gitu. Dan ketika dia membuat kisah fantasi, disitulah ada kayak emang Terelie bisa kayak gitu loh. Itu tuh salahnya aku di sana. Tapi ternyata terbukti banget bisa, dan bukunya ada terus dong sampai sekarang kelanjutan. Maka aku nggak ngerti nih, aku masih baru sampai Bintang. Itu Bintang buku keempat yang aku ulas, ini buku kedua, dan masih ada kayaknya 10 apa 11 apa 12 buku lagi yang belum aku baca. Dari tadi aku bahas ya, ada science-nya itu apa sih? Dibahas bahkan sampai 2 halaman tentang belut bisa ngeluarin listrik. Mungkin untuk kamu yang pernah atau sadar ketika dulu belajar biologi, kamu tahu tuh kenapa belut bisa ngeluarin listrik. Nah kalau aku cuma taunya belut ngeluarin listrik kalau misalkan mau ada kalau dia ngerasa ada ancaman di sekitarnya. Nah belut akan ngeluarin listrik. Tapi kalau kenapanya belut ngeluarin listrik itu, ya aku cuma taunya ya udah emang belut bisa gitu ngeluarin listrik. Nah, di bukunya Terelia ini dijelasin secara detail, dan aku sampai browsing, sampai cari tahu di Google, bener nggak sih ini? Dan ternyata emang bener ada. Nah, aku nggak ngerti nih dulu waktu aku sekolah, posisinya lagi di mana ya? Apalagi di toilet, apalagi tidur, apalagi nggak sadar, cuman kayak ada di sekolah aja gitu yang penting. Kalau kamu gimana? Nah, jadi makanya nih buku ini tuh nggak cuman tentang hiburan semata, tapi juga ada ilmunya. Jadi buat kamu yang nggak suka sama buku fiksi, nih coba bacain buku fiksinya Terelie yang ini, keren banget. Kamu bisa terhibur, kamu juga bisa mengenang pelajaran-pelajaran yang dulu kamu suka, kayak biologi, fisika, matematika, bahkan juga sempet itu kayaknya dibahas, cuman aku lupa. Pokoknya intinya ada, yang aku inget nih, ada biologi, terus ada apa lagi? Coba aku cari. Selain biologi, ada fisika juga loh tentang fosfor. Kamu tahu nggak kapan fosfor nyerap cahaya? Tahu nggak? Atau pernah dengar nggak kalau cat dinding yang bersinar dalam gelap itu alasannya kenapa? Rasanya pengen banget aku bocorin, tapi aku nggak mau karena nggak asik banget. Kamu harus baca, kamu perlu banget untuk baca buku ini supaya kamu tahu penjelasannya.
Karena kalau misalkan cuman lewat Google gitu nggak asik tuh nggak sih? Kenapa gitu alasannya ada sampai fosfor di dalam kisah ini? Tuh kan? Kamu penasaran nggak? Aku yakin kamu pasti penasaran. Makanya baca buku ini biar tahu jawabannya. Kalau misalkan emang nggak bisa beli, ya udah pinjam sama temen yang udah punya, nggak apa-apa. Atau pinjam di perpustakaan gitu misalnya. Yang penting baca buku ini tuh, perlu banget buat kita. Terus juga ternyata ada kode biner yang 0 dan 1 yang ada di komputer itu loh, yang biasa jadi tombol on off itu kan 0 dan 1 kan. Di sini juga dijelasin. Keren banget lah pokoknya tuh, aku seneng banget dan aku favoritin buku bulan ini karena aku bisa dapetin hiburan dan juga ilmu pengetahuan. Selain tentang ilmu pengetahuan juga tentang hakikatnya manusia. Seperti biasanya karena Terelie kan sering banget ya yang aku tahu, yang aku tangkap dari pesan-pesan yang disampaikan itu tentang kebesaran Tuhan juga, tentang manusia, tentang kehidupan di bumi ini gitu ya. Mungkin biasanya kamu yang menemukan Terelie sangat romantis, dan kalau di sini Terelie bisa sangat remaja sekali, sangat ABG sekali, dan penyampaiannya pun juga ringan. Pokoknya aku suka banget dan keren banget ya. Untuk mungkin kekurangannya sendiri, kalau kamu yang nggak biasa baca buku tebal aja sih. Tapi kalau dengan cara pemaparannya, dengan caranya Terelie dan gaya bahasa yang Terelie sampaikan, karena gaya bahasa yang digunakan oleh Terelie ini gaya bahasanya ringan, jadi sangat mudah untuk kita memahaminya dan sangat mudah untuk kita membalikkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Asik. Pokoknya ini buku rekomendasi aku untuk kamu yang nggak suka buku fiksi. Kenapa? Karena kalau yang suka buku fiksi otomatis dong pasti suka sama cerita ini. Tapi kalau untuk kamu yang nggak suka buku fiksi, buku ini nggak cuma sekedar tentang imajinasi, tapi juga ada ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu lain yang nggak mau aku sebutin supaya kamu bisa baca dan cari buku ini. Bahkan kalau bisa beli loh buku ini. Hanya di bawah Rp100.000. Jadi insya Allah masih bisa banget untuk kita beli. Oh iya, sebelum kelupaan, pokoknya buku Terelie yang serial Bumi ini bisa banget dibaca dari kamu yang masih di sekolah sampai kamu yang sudah bekerja. Karena ini kan hiburan ya, semacam hiburan gitu. Dan juga ingat ada sains di dalamnya untuk yang bulan ini. Jadi selamat membaca teman-teman, dan ditunggu siapa tahu ada yang mau nge-review bareng buku ini dan kita bisa saling sharing. Akan asik kan kalau bisa saling sharing kayak gitu. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Kayaknya literasi pengen bajak lagi deh, bisa nggak ya kira-kira ya? Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.